Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah paket aplikasi komputer. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan keempat ya. Masih menggunakan aplikasi Microsoft Office Word yang merupakan lanjutan dari pembahasan kita kemarin mengenai pembuatan nomor halaman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah ada membahas mengenai section break, page break gitu kan, terus juga ada yang different first page kemarin, terus juga ada link to previous gitu ya, agar nanti kemudian hasilnya seperti yang kemarin sudah Bapak jabarkan di sini. Untuk penomoran, misalkan kemarin kita udah bahas penomoran yang mana misalkan untuk bagian cover itu tidak terlihat ya, tidak boleh terlihat nomornya, tapi tetap dihitung sebagai nomor gitu ya. Oke, kemudian halaman berikutnya baru dilanjutkan dengan penomoran Romawi ya, jadi I1, I2, kemudian I3. Nah, kemudian baru kalau masuk ke bab kemarin itu kita setting agar nomor yang nomornya itu diawali di tengah bawah, baru kemudian dilanjutkan ke kanan atas gitu ya, dan seterusnya tetap di kanan atas. Nah, jadi bagian ini harus clear dulu, harus oke dulu, baru nanti kita bisa lanjut di sini untuk pembahasan di pertemuan keempat ini mengenai caption ya, caption, cross reference, dan juga daftar gambar maupun daftar tabel otomatis. Jadi ini udah harus clear dulu gitu ya. Nah, karena ini juga ada kaitannya dengan daftar gambar dan daftar tabel otomatis gitu ya. Dia mirip konsepnya dengan daftar isi otomatis, sehingga penomoran halaman itu harus sudah clear dulu. Tadi ya, setting-settingnya gimana caranya biar berbeda posisinya gitu ya, berbeda formatnya, ada yang pakai angka Arab gitu ya, ada pun juga pakai angka Romawi. Oke. Nah, jadi silahkan kalian coba praktekkan, ikuti yang Bapak sampaikan di sini, Bapak praktekkan langsung di sini. Harapannya nanti biar kalian juga bisa memperoleh apa yang kita targetkan pada pertemuan keempat ini. Nah, untuk pertemuan ini untuk pertemuan ini kita masih akan melanjutkan di file kita terakhir, hasil dari pertemuan ketiga. Kemudian kita tambahkan beberapa bagian yang tetap kita pakai dari bahan tesis Bapak yang sudah Bapak bagikan juga gitu ya. Nah, karena kita perlu gambar dan juga tabel, nah ini kalian bisa pakai ya gambar dan tabel yang ada di tesis Bapak, aktifkan. Mau yang sama persis dengan yang Bapak peragakan di sini ataupun berbeda, silakan, tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, misalkan di sini untuk capaian pembelajaran gitu ya. Nah, itu silakan nanti dibaca sendiri di modul yang sudah Bapak bagikan ya. Nah, ini kita biar waktunya cukup, Bapak akan langsung membahas materi inti gitu ya, materi intinya saja.
Ya, jadi Bapak jabarkan sedikit ya mengenai pengertiannya. Karena kita akan membahas yang namanya caption. Jadi ada uh, 3 hal ya. Yang pertama caption. Caption itu berarti kita bikin nama tabel atau nama gambar itu secara otomatis. Karena biasanya kan gambar itu pasti ada keterangannya gitu ya. Gambar 1 apa, gambar 2 apa, gitu. Ataupun tabel. Nah, itu namanya caption. Jadi di Microsoft Office Word itu ada fiturnya yang mana itu membuat kalian nanti bisa membuat penomoran secara otomatis. Gitu ya. Oke, kemudian dari caption itu tentu saja juga ada kaitannya dengan cross reference gitu ya. Nah, cross reference ini kaitannya dengan ketika kita membuat kalimat di sebelum atau sesudah gambar atau tabel tadi. Biasanya kan kita membuat kalimat misalkan apa ya? Misalnya gini ya, misalkan suasana pembelajaran di kelas berlangsung seperti terlihat pada gambar 2. Nah, gitu. Jadi kalimat itu seperti terlihat pada gambar 2. Nah, itu sebenarnya cross reference. Gitu. Jadi kita pelajari gimana caranya agar bagian gambar 2 tadi itu otomatis juga. Jadi ketika kalian tambahkan gambar baru gitu ya, di sebelumnya dia otomatis berubah langsung ke gambar 3 gitu. Karena di sebelumnya muncul jadi gambar 2-nya berubah, tidak lagi gambar 2 melainkan gambar 3 gitu. Nah, itu kita pengennya otomatis semua. Ya, dia itu bisa. Nah, itu namanya cross reference. Nah, itu juga terakhir kaitannya mengenai daftar gambar atau daftar tabel otomatis. Nah, jadi setelah kita bikin daftar isi, kan tentu saja kita juga bisa bikin daftar tabel atau daftar gambar otomatis gitu ya. Nah, itu ada di bagian ini ya. Nanti kita bisa lihat ya bagian ini. Nah, caption ya ini ya. Ini bagian keterangan caption. Nah, caption ini tadi masuk tabel bisa, gambar bisa. Gitu ya. Nah, sedangkan ini cross reference nih ya, referensi bilang. Gitu. Nah, itu gambaran dulu. Nah, baru kita coba praktekkan. Oke, jadi silahkan pakai bahan tesis yang tadi Bapak jabarkan, Bapak sampaikan tadi. Yang jelas harus ada minimal ada 2 tabel dan 2 gambar yang kalian pakai. Silakan. Oke, misalkan ini. Nah, ini ya, Bapak coba ambil satu tabel. Untuk peletakannya bebas ya, tidak ada masalah. Peletakannya di mana gitu, terserah gitu ya. Yang penting prakteknya untuk tadi ya 3 hal tadi, caption, cross reference, dan juga daftar tabel serta gambar otomatis itu berhasil dilakukan gitu ya. Misalkan Bapak taruh di sini. Nah, ini ya, ini ada tabel. Oke. Nah, ini ada tabel 2. Ini. Nah, mulainya dari sini ya. Ini masuk berarti di style normal. Ya, nah, kemudian nah, kita fokusnya di bagian sini saja.
Nah, ini contoh yang kurang pas sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita jangan lagi pakai kata tunjuk, misalkan kayak eh, bisa dilihat pada tabel di bawah ini, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, atau misalkan kayak ini ya, berikut pada pembagian, nah gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Kita buat agar memaksimalkan tadi ya, caption cross reference-nya, dan memang secara kaidah penulisan skripsi juga seperti itu. Gitu. Ini kita ubah. Jadi pembagian standar kompetensi dan kompetensi dasar mengenai bangun ruang di SMP kelas 8 dapat dilihat pada tabel 1. Nah, ini tabel. Ya. Nah, jadi ini di copy dulu. Ini untuk sementara nggak apa-apa, kita kasih tabel 1 dulu, nanti kita ubah ya. Yang pertama yang jelas alurnya berarti gini. Ini nama tabel. Ini kita ini saja di cut ya, Ctrl X, di cut. Terus untuk tabelnya sendiri kita rapikan dulu, kita posisikan yang benar. Nah, begini. Nah, ini cara membuat caption adalah untuk tabel, berarti tabelnya harus kita blok seperti ini ya. Ngebloknya itu di bagiannya ada ini. Nah, biar ini muncul nih tanda seperti panah ini, seperti tambah ini muncul, pastikan kalian kliknya di bagian dalam tabel ya. Kalau enggak kan dia nggak muncul nih ya. Kalau kita klik di luar tidak muncul kecuali diarahin seperti ini ya. Nah, biar pasti keluar itu di sini. Nah, ini dia keluar. Nah, baru ini diklik ya, agar tabelnya itu terblok semua. Nah, baru kita masuk ke bagian referensi. Nah, baru kita klik sisipkan keterangan. Gitu ya. Nah, di sini tentu saja kita lihat nih ya. Yang pertama kita lihat dulu labelnya. Labelnya apa? Kalau tabel berarti harus tabel ya. Kalau ada bisa kita langsung pakai di sini. Kalau belum ada, kalian bisa bikin label baru di sini. Gitu ya. Nah, ini kan kebetulan ada nih labelnya ya. Yaitu tabel. Tabelnya ada. Nah, jadi udah tabelnya udah ada, udah benar tabel 1. Nah, kita klik di sini, ini tabelnya otomatis 1 gitu ya. Lalu kita titik, lalu kita Ctrl V di paste di sini ya. Tadi nama tabel tadi kita paste di sini. Ini Ctrl V. Nah, kemudian pastikan posisinya nih ya. Untuk posisi, kalau tabel berarti kan posisi captionnya itu di atas. Gitu ya. Jadi di atas. Kalau misalkan gambar, pilihnya di bawah. Itu caption gambar kan di bawah gitu ya. Ini udah oke, lalu tinggal kita oke. Nah, dia akan muncul otomatis seperti ini. Gitu ya. Nah, bukti bahwa dia benar otomatis ketika kita blok. Nah, ini akan terblok sendiri, lebih tebal bloknya untuk angkanya. Tabelnya ini ada satunya. Ini lebih tebal. Itu. Nah, berarti ini udah berhasil otomatis. Tinggal kita sesuaikan formatnya. Misalkan posisinya itu dia harus rata tengah, misalkan gitu ya. Terus tidak miring, terus warnanya hitam, kita bold ya misalkan, terus ukurannya bikin ukuran standar misalkan 12 gitu ya. Nah, misalkan 12. Nah, oke, kemudian di sini ini dihapus saja. Nah, ini sudah otomatis gitu ya. Nah, terus gimana caranya buat nanti agar dia kemudian cross reference-nya jalan? Kita sudah bikin, jadi yang kita barusan lakukan adalah caption ya. Pelajaran mengenai caption. Lalu ini belum otomatis nih. Penyebutan ini gitu ya, yang di paragraf itu belum otomatis. Nah, itu juga harus kita otomatiskan. Nah, menggunakan tadi fitur yang namanya cross reference. Gitu ya.
Nah, jadi misalkan di sini, ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus gini. Nah, jadi pastikan kursor kita di bagian sini, kita kasih spasi 1 kali. Karena nanti kita pengen cross reference-nya ada di sini. Itu ya, di sini. Nah, jadi caranya, pastikan tadi posisi di sini, lalu pilih reference, lalu pilih ini ya, cross reference. Nah, kita pilihlah, kemudian pilih tipe referensinya, pilih yang tadi, mana tadi? Tabel. Nah, ini ya, tabel. Nah, terus kemudian nah, ini ya, referensinya itu kita sisipkan hanya label dan angkanya. Gitu. Karena kalau misalkan kita sisipkan seluruhnya, nanti yang muncul itu keseluruhan termasuk nama tabel, gitu ya. Jadi tidak usah. Jadi kita cukup nanti munculkan itu labelnya. Labelnya itu kayak tabel atau gambar itu label. Sedangkan angka itu angka dari labelnya, tabel 1, tabel 2 gitu, atau gambar 5 gitu. Nah, itu. Jadi pilih yang hanya label angka gitu ya. Nah, terus yang ini jangan dicentang ya. Kita coba deh ya. Nah, ini bisa dihilangin gitu ya. Terus, nah ini karena kita baru bikin satu, jadi dia baru muncul satu di sini ya. Nah, jadi kita klik aja di sini. Pastikan diklik sini. Nanti kalau misalnya kalian banyak bikin caption, ini muncul semua. Gitu ya, tabel-tabel berapa. Nah, tinggal dipilih tabel mana yang mau di cross reference. Nah, ini baru di klik ya. Ini coba misalkan kita centang dulu, lalu kita klik sisipkan. Nah, baru kita tutup. Ya, ini sudah masuk cross reference. Nih. Nah, jadi, nah lihat, ini bukti kalau misalkan cross reference-nya aktif adalah ketika ini kita klik ya, dia terblok semuanya gitu ya. Nama label maupun nomor labelnya. Nama labelnya kan tabel, nomor labelnya adalah 1. Nah, ini terblok semua. Tinggal kalau misalkan kita mau ganti formatnya nggak apa. Ini kan boleh nih ya. Biar tidak miring gitu ya. Nah, kita buatlah tidak miring. Terus juga jangan tebal gitu ya. Udah jangan tebal. Kayak gitu. Masih bisa. Nah, ini ya tetap ya. Jadi, kalau misalkan nanti kita coba tes ya, kita coba tes ini udah oke ya. Tabelnya udah otomatis pakai caption, terus yang ini juga penyebutan tabelnya udah otomatis menggunakan cross reference. Nah, baru kita coba tes. Masukin tabel baru tapi di sebelumnya. Otomatis kan di sebelumnya itu jadi tabel 1 dan ini jadi tabel 2. Dia harus otomatis jadi tabel 2. Gitu agar tidak membuat kita pusing, ganti-ganti manual. Gitu ya. Ini kita coba lagi nih. Kita cari satu tabel lagi, terserah tabelnya yang mana gitu kan. Walaupun posisi tabelnya nggak sesuai gitu, nggak apa-apa. Cari saja tabelnya. Nah, kemudian taruh di sebelum tabel yang kita bikin ini. Oke. Nah, ini ya. Kalau udah ketemu tabelnya, oke, ini kita aku copy dulu. Coba naruhnya di mana ya? Sini ya. Sini deh, boleh deh. Kita enter dulu sekali. Lalu di sini, nah ini tabelnya ya. Oke. Kita rapikan dulu tabelnya. Nah, seperti ini. Oke.
Oke. Terus, nah ini tabel ya. Tadi yang pertama kita bikin caption dulu. Ini kita blok, terus kita Ctrl X untuk di-cut. Ini kita hapus saja. Nah, lalu kita blok tadi tabelnya, masuk ke bagian referensi, terus sisipkan keterangan. Nah, ini masuk di tabel satu lagi dia, ya. Ini tabelnya udah benar ya, labelnya kan tabel, posisinya di atas benar ya. Nah, tinggal kita kasih di sini keterangan nama tabelnya. Jadi ini kita titik, terus spasi, lalu Ctrl V, di paste. Gitu. Jadi ini dikasih keterangan tabel fase PBL menurut Arens. Nah, terus kita oke. Nah, posisinya di sini ya. Ini tabel 1 yang menggantikan tabel sebelumnya. Nah, ini kita format dulu ya, sesuaikan dengan aturan. Kita masuk ukurannya, kita pilih 12 saja. Terus posisinya ke sini, lalu di Ctrl E agar dia di rata tengah. Nah, gitu. Ini menjadi tabel baru. Tabel 1. Gitu ya. Sekarang kita lihat tabel kita yang tadi gimana. Nah, dia berubah otomatis jadi tabel 2. Gitu ya. Ini berubah jadi tabel 2. Dan ini, nah ini kan harusnya berubah nih ya. Nah, ini tinggal kita klik, terus klik kanan. Nanti kan ada pilihannya perbarui bidang. Gitu ya. Ini nggak diperbarui. Nah, dia jadi tabel 2. Ngikutin perubahan ini. Nih, ya. Jadi kalau misalkan dia belum berubah, atau misalkan nanti tabelnya ini, nomor tabelnya ini belum berubah, kalian juga bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi klik kanan, pastikan kursornya itu kena blokannya ini, gitu ya. Terus klik kanan baru perbarui bidang, gitu ya. Kalau dia belum otomatis berubah. Nah, tadi kebetulan kan kalau caption tabelnya berubah otomatis, tapi cross reference dari tabel 2-nya belum berubah. Jadi kita tinggal perbarui. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tabel 1 tadi. Nah, sekarang tabel 1 ini, gitu ya. Terus kita pilih, nah ini ya. Kalimat yang mengacu ke tabel itu ini, sebenarnya ya. Jadi ini kita hapus dulu kayak tadi, kita kasih spasi sekali, lalu pilih cross reference. Nah, ini benar tadi ya, sudah kita setting tadi ini tabel yang pertama tadi benar referensinya, terus hanya label dan angka gitu ya. Terus pilih ini, keterangannya yang mana? Kita pilih yang tabel 1 ya, bukan yang ini. Ini tadi yang kedua ya. Pilih yang ini. Ya. Nah, udah ada 2 nih ya, karena kita udah bikin 2 caption. Pilih yang tabel 1, tabel fase PBL menurut Arens. Kita sisipkan. Nah, ini muncul. Ini. Terus kita tutup. Ini otomatis. Jadi kalau kita klik, dia otomatis terblok segini. Oke, tinggal kita perbaiki formatnya ya. Aturannya kan berarti dia harusnya tidak miring dan tidak tebal. Nah, gitu. Tabel 1 ini yang ngikutin ini jadinya. Jadi kalau misalkan nanti kalian bikin tabel baru dan posisinya itu di sebelumnya, ini otomatis gitu ya. Dan kalian tinggal perbarui ini. Barui ya. Kalau misalkan ada perubahan gitu. Jadi nggak perlu manual satu-satu, nih tabel 1, nih tabel 2 gitu ya. Oke, gitu. Sekarang kita sudah belajar untuk caption tabel ya. Nah, sekarang kita coba peragakan yang gambar sekarang ya. Caption untuk gambar. Nah, sebenarnya sama sih caranya gitu ya. Apa? Kita peragakan juga di sini sekalian. Nah, di tesis Bapak yang Bapak share itu juga ada gambar ya. Jadi silahkan pakai gambar yang di situ ataupun misalkan kalian pakai gambar baru terserah gitu ya. Yang penting ada dan minimal 2 lah ya, minimal 2 gambar kalian masukkan. Untuk latihan gimana caranya mengaplikasikan ilmu mengenai caption dan cross reference. Oke, ntar Bapak cari dulu gambarnya ya. Harusnya ada di bab 4 sih ya banyaknya. Oke. Oke.
gambar 3. Oke, ini gambarnya. Kita coba copy dulu. Oke, ini gambar ya. Nah, kita coba taruh gambarnya itu di antara mereka. Bisa nggak kira-kira? Atau di sini deh, di sebelumnya deh. Nah, sini misalkan ya. Nah, di sini nggak taruh gambar. Oke, nah ini gambarnya ya. Nah, misalkan ini ya. Oke. Nah, ingat tadi untuk gambar posisi captionnya itu ada di bawah. Gitu. Nah, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, ini kan sepanjangan ini adalah nama dari gambarnya. Gitu ya. Jadi ini kita Ctrl X untuk di-cut, nanti biar kita paste di tempatnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tabel tadi di klik bagian tanda yang ada seperti tanda plus, kalau gambar lebih mudah sebenarnya. Kalian tinggal klik aja gambarnya biar terblok semua seperti ini. Baru ke bagian referensi sama, terus pilih sisipkan keterangan. Nah, ini kan dia nanti muncul tabel lagi ya. Tapi karena ini gambar, jadi jangan pakai label tabel. Cari aja label gambar. Kalau belum ada, kalian bisa bikin sini. Nah, terserah nih namanya apa. Ketik aja gambar gitu misalkan ya. Nah, tinggal oke. Nah, kebetulan di tempat Bapak udah ada nih ya, labelnya gambar. Tinggal dipilih gambar. Nah, terus di klik ke sini, kasih titik, lalu kita kasih spasi, lalu Ctrl V, di paste ke sini tadi, yang baru kita cut tadi. Oke, pastikan posisinya itu di bagian bawah ya, karena gambar itu captionnya di bawah. Terus di oke. Nah, dia akan ke bawah. Oke, gitu. Nah, tinggal kita formatnya sesuaikan. Di sini di blok, gitu ya, ini di blok. Sesuaikan, misalkan tidak miring, di bold, terus warna hitam, terus ukuran 12. Itu rata tengah. Oke, begitu. Nah, kemudian ini ke bawah dulu, kayak gitu ya. Ini sudah ada captionnya, ini gambarnya, lalu kita bikin cross reference-nya. Ini cross reference-nya ya. Nih. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini dihapus ya. Nah, terus juga yang ini juga dihapus. Dapat dilihat pada spasi, lalu kita klik referensi silang. Nah, sekarang tipe referensinya itu adalah gambar. Nanti muncul nih ya, gambarnya yang sudah kita bikin tadi, captionnya. Harus pastikan sisipkan referensinya itu pilih yang hanya label dan angka. Gitu. Terus diklik nih referensi yang cocok ya, misalkan ini. Kebetulan baru satu ya tadi ya. Nah, baru kita klik sisipkan. Nah, itu muncul ya. Terus kita tutup. Nah, ini baru kita sesuaikan formatnya. Terus misalkan ini diratain, terus jangan bold, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dapat dilihat pada gambar 1. Ini cross reference-nya sudah aktif ya. Oke. Misalkan kemudian kita cari lagi satu gambar. Nah, ini. Apa ambil lagi satu gambar, misalkan di sini. Oke. Taruhlah misalkan gambarnya itu di sini ya, di sebelumnya. Di enter, terus di paste ke sini.
Nah, ini gambar berikutnya. Nah, kita rapikan sedikit. Oke, terus nah ini gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi, terus ini gambar yang baru yang mau kita bikin. Ini kita hapus dulu. Oke ya. Nah, tadi caranya sama. Yang pertama itu captionnya ini kita cut dulu segini. Terus ini kita klik ya, gambarnya kita klik ini agar terklik semua. Ke bagian referensi, ke bagian sisipkan keterangan, pastikan ini ya benar-benar gambar. Terus di sini tinggal kita kasih titik, lalu Ctrl V yang tadi. Nah, pastikan juga posisinya di bawah ya kalau gambar. Terus kita oke. Nah, sudah muncul, kita rapikan sedikit. Terus formatnya kita benerin. Misalkan tadi bold, tidak miring, terus warnanya warna hitam, ukurannya 12. Oke, terus rata tengah. Nah, gitu. Captionnya sudah ada, tinggal kita bikin cross reference-nya. Nah, ini gambar 1 otomatis, jadi harusnya di gambar sebelumnya tadi kita berubah jadi gambar 2 ya. Dan ini belum berubah sendiri, jadi perlu kita klik, pilih perbarui bidang, jadi gambar 2. Oke, kemudian yang ini berarti cross reference-nya ada di sini ya. Dapat dilihat pada gambar. Jadi kita hapus, kita kasih spasi sekali, baru kita klik referensi silang, gambar, hanya label dan angka, pilih yang gambar 1 ya. Ini yang ini ya, ini gambar 1 ya. Nah, gambar 1. Grafik perbandingan adalah hot pretest proses untuk SMP negeri 1 bla gitu ya. Nah, ini kita sisipkan. Nah, ini muncul. Terus kita tutup. Nah, terus ini tinggal kita perbaiki formatnya. Oke, itu sudah ya. Nah, ini udah selesai. Jadi udah, kalau udah menguasai ini berarti kalau udah paham mengenai cross reference, mengenai caption, baik tab gambar maupun tabel. Nah, terus ada tambahan gini. Kalau misalkan ternyata penomoran dari apa namanya skripsi itu menyesuaikan pakai nomor bab ya, biasanya ya pakai nomor bab. Misalkan gambarnya tuh bukan gambar 1 tapi gambar 3.1 misalkan 3.2, atau juga sama tabel juga gitu ya, tabel 3.1 3.2 gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita ubah sedikit ya bagian mengenai itu, jadi ada sedikit penyesuaian. Misalkan di bagian reference ya, nah ini kan sebenarnya ada bagian insert caption ya. Nah, ini kita coba kita copy dulu yang ini, kita coba copy, terus insert caption. Sorry, ini kita klik dulu. Nah, ini ya, insert caption. Terus pilih yang penomoran jadinya ya. Nih. Nah, penomoran itu misalkan formatnya kan berarti kita pakai angka Arab ya, 1 2 3 seperti ini, terus
di sini ya, kita pakai ini, sertakan nomor bab. Nah, bab itu kita kan tadi pakai heading 1 ya. Jadi ini judul 1. Terus pemisahnya itu kita pakai titik gitu. Nah, jadi nanti berubah harusnya jadi seperti ini ya. Itu nomor bab kita masukkan seperti ini. Nah, jadi misalkan nih ya, kita coba edit sedikit. Ini ya nomor bab ya, ini bab 3 gitu ya. Ada beberapa opsi sebenarnya. Nah, misalkan kita coba dulu yang nomor bab ini kita apa? Kita hapus dulu yang ada ini. Dihapus dulu. Nah, jadi ini kita cut dulu namanya, kita perbaiki sedikit ya, kita cut. Sini kita hapus ya. Nah, jadi ini tabelnya kembali, gambarnya ini kembali ke gambar yang belum ada captionnya. Gitu ya. Jadi ini coba kita klik tadi sudah, terus sisipkan keterangan. Di sini kasih titik, terus spasi, lalu Ctrl V. Nah, terus kita bikin tadi, klik bagian penomoran. Formatnya seperti ini. Centang sertakan nomor bab, judul 1 ya, heading 1, terus pemisahnya itu pakai titik. Nah, baru kita oke. Nah, di sini bentar, ini ada beberapa penyesuaian dulu. Jadi ini keterangan setiap nomor bab atau disertakan dalam keterangan atau nomor halaman. Tombol daftar multi tingkat pada terperanda. Oke. Oke, katanya kita perlu ini ya, bentar. Daftar multi tingkat. Oke, nah untuk gini, untuk sementara nggak apa-apa, kita pakai yang tadi dulu saja. Nanti sambil nanti kita bahas ya. Kalau misalkan mau penambahan nomor babnya, gitu ya. Nah, sementara kita pakai seperti ini dulu. Nah, nanti kita bahas lagi nanti gimana kalau misalkan mengubah jadi gambar 3.1 yang ini ya. Oke, itu nggak apa. Oke, kemudian yang satu lagi, jadi kita baru mempelajari mengenai caption dan juga cross reference. Nah, baru satu lagi mengenai daftar tabel dan daftar gambar otomatis. Nah, sebenarnya dia mirip dengan daftar isi, sebenarnya gitu ya. Jadi posisinya biasanya setelah daftar isi. Nah, jadi ini munculkan dulu buat tahu. Nah, pastikan dia posisinya itu ada di sini. Ya, di sini. Nah, kita kontrolnya ditahan, baru klik enter ya. Kita buat pemisah halaman saja. Nah, disinilah kemudian kita bikin ini ya, daftar tabel. Terus satu lagi ini daftar gambar. Nah, di daftar tabel, kemudian sini kita pilih yang referensi. Nah, kemudian pilih yang ini ya, mana ya, ini.
Nah, gini. Jadi daftar tabel berarti gini, untuk ini ya, label keterangannya itu berarti tabel ya, tabel. Terus ini pemisahnya kan pakai titik-titik tadi ya, terus pakai nomor halaman. Nomor halamannya harus di rata kanan. Gitu ya. Jadi pastikan ini udah benar, formatnya pola dasar, sertakan label dan angka. Gitu, tinggal diklik OK. Nah, ini tabel ya tadi ya. Tabelnya muncul seperti ini, tinggal kita bedain sedikit. Misalkan ini. Nah, gini ya. Terus mungkin tidak usah cetak tebal lah ya. Nah, gini. Udah, terus sama, daftar gambar juga sama. Kita enter sekali, terus di sini sama ya caranya, diklik ini. Sorry. Salah ya. Ini. Isipkan tabel ukuran. Oke. Nah, gambar ya, benar ya. Label keterangannya kita pilih yang gambar sekarang. Penunjuk tabelnya ini, penunjuk tabnya, terus ini nomornya udah benar, udah oke semua ya. Nah, sekarang ini gambar. Tadi gambar yang udah kita buat. Ini kita benerin formatnya dulu. Oke. Gitu. Nah, terus ini harusnya juga pakai heading 1 ya, daftar tabel maupun daftar gambar. Ini kita blok tadi, terus kita klik judul 1. Terus ini harusnya kan huruf besar semua, jadi kita pilih yang ini. Nah, ini ya huruf besar. Nah, ini berubah di sini ya, di daftar tabel. Ini juga daftar gambar, kita blok judul 1, lalu pilih yang huruf besar. Oke, itu. Jadi ini udah otomatis, daftar gambarnya, daftar tabelnya juga otomatis. Nah, udah ya berarti. Ini udah selesai. Jadi tinggal kita periksa, dan ini harusnya kan halamannya kalian tidak perlu lagi pusing gitu ya. Halamannya ini akan otomatis menyesuaikan kalau ada ketambahan revisi gitu ya, atau ketambahan kalian nambahin paragraf baru gitu ya, dan halamannya berubah. Nah, ini tinggal kalian sama ya, ini tinggal di klik kanan terus pilih perbarui bidang. Nanti dia akan menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak perlu lagi dicek secara manual. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari mengenai caption, cross reference, dan juga pembuatan daftar tabel dan daftar gambar otomatis. Gitu ya. Dan ini pastikan kemudian di save as, letakkan di folder yang biasa kita letakkan ya, di bagiannya folder draft Word. Nah, terus pastikan ya versinya berarti sekarang versi 4. Terus tahun, bulan, dan tanggalnya kita sesuaikan dengan kapan pengerjaannya. Gitu. Nah, jadi setiap progres yang kalian kerjakan itu ada file tersendiri gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan kalian mau kembali ke versi sebelumnya itu tidak hilang progresnya. Ya, ini udah selesai. Nah, jadi kemudian di sini untuk tugas, berarti tugas yang perlu kalian lakukan adalah kalian ikut seperti ini gitu ya. Jadi minimal ya ada 2 gambar dan 2 tabel gitu ya, kalian tambahkan. Seperti punya Bapak boleh bikin di tempat misalkan pakai tabel baru dan gambar baru juga boleh gitu ya. Terus jadinya silahkan tugasnya dikirim, yang mana nanti Bapak akan lihat kalian harus sudah tadi ya, pembuatan mengenai yang pertama daftar isi daftar tabel otomatis,
daftar gambar otomatis, terus kemudian mengenai caption gambar maupun caption tabel, terus juga kemudian di sini ya mengenai cross reference ini, gitu ya. Nah, jadi minimal 2 gambar, minimal 2 tabel. Jadi ada juga 2 cross reference jadinya gitu ya. Oke, jadi harus ada, kita ulang ya, harus ada daftar tabel, harus yang otomatis, daftar gambar yang juga otomatis, kemudian harus ada minimal 2 tabel dan 2 gambar, terus tabel dan gambarnya itu pakai caption otomatis, dan juga pakai cross reference yang otomatis. Oke, gitu. Baik, kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.